السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, mengisi sisa-sisa kehidupan kita selama mencari bekal di dunia ini untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bekal kita sampai dengan siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang diikhlaskan hanya karena Allah. Di dalam Al-Qur'an, orang ikhlas itu terbagi pada dua bagian. Ada orang yang masih berusaha untuk ikhlas, usahanya disebut dengan mukhlis namanya, mukhlis. Jamaahnya disebut dengan mukhlisin. Ada orang yang mendapatkan anugerah keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya dia berusaha sampai mendapatkan anugerah itu. Ada yang sifatnya memang ditanamkan oleh Allah keikhlasan itu di dalam jiwanya. Biasanya yang seperti itu kalangan orang-orang terpilih seperti para nabi, rasul atau orang-orang soleh tertentu. Yang kedua ini disebut dengan mukhlas namanya. Jamaahnya disebut dengan mukhlasin. Golongan ini yang bila sudah mendapatkan anugerah keikhlasan dari Allah, dia tidak bisa ditembus oleh setan. Bukan tidak digoda, jadi setan menggoda, tapi setan sendiri mengatakan tak mampu, sulit menembusnya. Dia punya benteng di sekitarannya, benteng keikhlasan itu. Yaitu yang nanti turunnya Quran surah ke-15, surah Al-Hijr, surah benteng. Di antara inti ayatnya adalah ayat ke-40. Itu pernyataan langsung iblis la'natullah alaihi ketika dia sebelumnya mengatakan akan menggoda manusia. Bahkan di surah Al-A'raf dia katakan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sampai engkau tidak akan mendapati ya Allah kebanyakan hambamu akan bersyukur kepadamu. Tapi ada di antara mereka yang tidak bisa aku tembus, sulit rasanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, mukhlas. Ya, kecuali golongan hamba-hambamu yang sudah mendapatkan anugerah keikhlasan. Satu, karena dia berusaha untuk ikhlas dalam amalannya. Atau yang kedua, dia mendapatkan anugerah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai keistimewaan tertentu karena sebab-sebab yang khusus sifatnya. Nah, usaha untuk mendapatkan sifat ikhlas jadi mukhlas itu mukhlis namanya. Beruntungnya kita, alhamdulillah, dasar penerimaan amal itu adalah keikhlasan, ya kan? Dan dasar keikhlasan itu ditunjuk pada usaha untuk ikhlas, bukan mendapatkan keikhlasannya. Karena itu setiap kita berusaha ikhlas, walaupun belum sampai ke taraf ikhlasnya, setiap berusaha, disitulah pahala dituliskan. Maka muncullah perintah di Quran surah 98 ayat yang kelima itu. Ya, surah Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perhatikan betapa detilnya diksi, ya pilihan kata Al-Quran. Kalau Allah katakan illa mukhlasin, awas hati-hati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlasin, itu artinya sulit orang beramal diterima. Kecuali memang sudah mendapatkan keikhlasan dalam jiwanya. Tapi beruntungnya kita, setiap kita akan beribadah, berusaha untuk ikhlas, menghindarkan diri dari riya, ya, menghindarkan diri dari sum'ah, ingin didengar orang, ingin dilihat orang misalnya, kita berusaha, maka seketika dituliskan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saya ingin mengajak pada diri sendiri dan kita semua, mari kita berusaha menjadikan amalan kita tujukan karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk taklim kita kali ini. Ya, termasuk taklim karena ini bagian dari ibadah. Setiap yang ada ibadahnya pasti ada pahalanya. Setiap yang ada pahalanya pasti ada muaranya. Karena itu ta'lim pun dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu selalu dilekatkan dengan kepentingan ibadah, dibuka dengan kata iman, dan diakhiri dengan kalimat-kalimat surga. Kalau antum ingin buktikan misalnya, antara ta'lim dengan iman, Quran surah 58 ayat 11.
Ya ketika Allah buka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis sampai akhir ayatnya yarfa'illahu alladzina amanu minkum iman walladzina utul ilma darajat. Jadi kalimat utul ilma pencari ilmu yang dapat pengetahuan disandingkan dengan kalimat iman. Disandingkan dengan kalimat iman. Misal lagi Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al mu'minuna liyansiru kaffah iman. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Tafaqquh fid din, mencari agama, mencari ilmu-ilmu yang menguatkan agama kita. Kenapa mencari ilmu? Supaya agama kita kuat. Ad-din itu Islam. Quran surah 3 ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Turunan Islam itu ibadah. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Ingat, ya. Kalimat Islam ketika ditanya mal Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Setelah bersyahadat wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakat zakat wa tasuma Ramadan puasa wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ad-din huwal Islam. Islam salat, kemudian zakat, puasa, haji. Zakat, puasa, haji, salat sebelumnya itu ibadah. Ya, jadi ad-din huwal Islam. Islam ibadah. Bagaimana bisa ibadah dengan baik? Ilmu. Mustahil orang sholat tiba-tiba bisa sholat. Harus belajar dulu. Ada ilmunya. Makanya tafaqquh fid din, belajar tentang agama. Ad-din Islam, Islam ibadah. Kalau kita ingin bagus ibadahnya, maka belajar pengetahuannya. Mustahil kita bisa sholat dengan benar kalau tak tahu ilmunya. Jangan-jangan selama ini kita sholat, tapi tidak mengerti apa yang kita baca dalam sholat. Bagaimana bisa paham kalau nggak belajar? Rukuk nggak ngerti yang dibaca. Sujud nggak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk dalam ibadah? Bagaimana bisa nikmat ibadahnya kalau nggak paham apa yang dikerjakan? Ya, sekarang mau haji ada ilmunya, zakat ada ilmunya. Jangan sampai niatnya zakat dikeluarkan pada orang-orang yang sebetulnya tidak berhak menerima. Orang berhak menerima infak, antum kasih zakat. Orang berhak menerima zakat, antum kasih infak. Ilmu. Ya, dan ilmu itu terkait dengan iman. Iman itu kunci surga. Karena kalimat surga pertama di Al-Quran dibuka dengan kalimat iman. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu iman wa amilus shalihat. Amal soleh. Ya, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan pada mereka bahwa mereka berpeluang masuk surga. Di antara amal soleh itu menuntut ilmu. Karena itu di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda, menuntut ilmu itu dikategorikan sebagai pengantar ke pintu surga yang paling indah dan bahkan cepat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya bersungguh-sungguh dia serius ingin menuntut pengetahuan walaupun sedikit, maka setiap langkahnya akan dituliskan langsung oleh Allah untuk meringankan langkahnya menuju surga. Ya, tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu deh. Nah, makanya kalau sedang ada aktivitas apapun di kantorkah bekerja misalnya, kemudian ada di rumah tangga, ada pekerjaan, sepanjang ada peluang untuk belajar, kejar, itu jalan ke surga. Ya, antum jalan ke Roma dikejar, dan jalan ke Tanjung Priuk dikejar sampai macet-macet luar biasa. Saya kesini itu orang berkejaran tuh, berkejaran di jalan. Ada mobil truk, mobil macam-macam, mobil ini itu bekerja luar biasa, berkejaran untuk mengejar dunia. Dan ketika dapat meninggal. Kenapa akhirat tidak kita kejar? Kenapa tidak ada perlombaan akhirat? Masya Allah, Sepang, sirkuit, F1. Semua ada Mercedes, ada ini, ada itu. Untuk kejar-kejaran aja. Udah selesai, udah dipakai, tinggalin. Cuman buat rame-rame aja. Kenapa surga tidak kita kejar? Kenapa nggak ada perlombaan mencapai Firdaus? Diturunkan amalan-amalannya, bikin sirkuitnya. Sirkuit ahli Quran, sirkuit tahajud, sirkuit bab rayan puasa. Kenapa nggak diturunkan ke bumi? Lalu sampaikan pada kawan-kawan kita, ikut grup, WhatsApp-nya ganti. Ini WhatsApp sinetron, WhatsApp hobi golf, WhatsApp. Kenapa cuma dunia? Kenapa nggak bikin grup WhatsApp akhirat? Ya, WhatsApp pintu Ar-Rayyan, siapa yang pengen daftar? Ayo siap. Kemudian di-share lah tentang hadis-hadis keutamaan puasa, ayat-ayat puasa, share. Ya ukhti, ya akhi, katanya mau masuk Ar-Rayyan. Kok kamu nggak puasa hari ini? Mungkin salah grup, mungkin grup kamu grup tahajud. Bikin lagi. Update siapa yang puasa, siapa yang enggak. Ar-Rayyan, buka pintu tahajud, buka pintu sedekah, buka pintu ahlul Quran. Jadi hidup kita bermanfaat itu. Ini status yang diupdate cuman macet, ganti kembang, ganti kulit. Aduh. Ganti tas kan, tas kulit ganti gitu kan, update, upload, apa hidupnya? Nggak ada kerjaan. Ya sudahlah ya. Ya semoga Allah ampuni kita semua insyaallah.
Tapi sekarang hidup kita mesti terarah, kita belajar tuntunan As-Sunnah An-Nabawiyah, bagaimana Nabi menuntun kita hidup, dan tuntunan itu kita terapkan di dunia kita dalam konteks kehidupan kita. Boleh jadi di beberapa aspek keadaan hidup kita tidak sama dengan di masa Nabi. Ya, zaman Nabi nggak ada Google, zaman sekarang nggak ada Google. Zaman Nabi nggak ada media sosial, zaman sekarang ada media sosial. Tapi tuntunan yang disampaikan Nabi sifatnya abadi. Tuntunan tentang larangan gibah, larangan berselisih, larangan mencemooh, kan? Tuntunan tentang nilai-nilai kebaikan ada semua. Itu yang coba kita keluarkan. Dan alhamdulillah di tahun yang ini, tahun yang sekarang, ya setelah kita selesai Ramadan, kita masuk kepada lembaran-lembaran baru kehidupan kita insyaallah. Saya pun akan mulai merinci secara spesifik bahasan kita, langsung dikeluarkan dari pedoman yang dihimpun oleh para ulama. Mulai pertemuan saat ini, semua kajian-kajian As-Sunnah An-Nabawiyah saya akan kembalikan ke dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Saya ulang ya, kitab Sahih Al-Bukhari. Kemarin-kemarin kan sudah kita bahas ya. Jadi saya pikir, saya lihat kadang-kadang saya turunkan, saya catat, saya buat kesimpulan, saya bagikan, tapi kadang-kadang fokusnya tidak begitu dalam. Ya, karena itu saya coba tunjukkan nanti kitabnya. Nanti teman-teman juga bisa dapatkan itu, dicari masing-masing. Jadi setiap ada kajian di tempat ini, patokan bimbingan kehidupan nabinya terfokus pada kitab Sahih Al-Bukhari. Ada 97 bab, 97 pembahasan yang nanti satu persatu kita akan bahas. Ya, di situ nanti ada tentang iman, tentang ilmu, tentang rumah tangga, tentang sakit, kalau sakit bagaimana cara obatnya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kesembuhannya, dan seterusnya sampai 97 pembahasan. Ya, sepakat sampai di sini? Insyaallah ya. Ini saya bawakan yang aslinya, ini contohnya supaya nanti ada acuan. Ya, ini masih asli ya. Bahasa Arab tentunya ya. Ya, karena Nabi tidak bisa bahasa Indonesia dan Imam Al-Bukhari juga nggak bisa bahasa Indonesia. Dan ini saya contohkan ini di antara kitabnya, banyak nanti jilidnya. Ada yang terjemahan bahasa Indonesia supaya teman-teman juga bisa mendapatkan di situ perbandingan terjemahannya. Kemudian nanti dibawa, silahkan supaya mudah untuk jadi rujukan dan pelajaran. Ini yang saya bawakan agak lengkap. Jadi dari mulai profil Imam Al-Bukhari-nya sampai ke contoh manuskripnya. Jadi ini manuskripnya, ini manuskrip Sahih Al-Bukhari dulu seperti ini. Ya, ya di belakang kelihatan. Ya tidak nggak apa-apa, emang tidak semua harus kelihatan deh ya. Nah ini seperti ini. Jadi nanti ada sanad-sanad keilmuannya, tapi nanti kita akan fokus pada bahasan isinya. Kenapa saya memilih untuk Sahih Al-Bukhari untuk bahasan kita saat ini? Pertama, karena beliau sendiri menyantumkan judul kitabnya sebagai rangkuman dari semua petunjuk kehidupan Nabi SAW secara umum. Langsung diberikan judul oleh beliau. Karena itu saya sering katakan kalau belajar kitab, usahakan bahas judul dulu, jangan langsung bahas isi. Karena setiap alim, ulama yang menuliskan kitab, itu judulnya ada maknanya yang terkait dengan isi kitabnya. Ya, kata beliau, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Al-Jami', kitab saya ini isinya insyaallah komprehensif. Awas, menghimpun semua hal-hal yang terkait dengan kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sahih isinya saya pastikan benar. Musnad bersumber dari Nabi. Jadi saya teliti, kata beliau, selama hidup saya, sebagian besar saya kemudian jadikan untuk meneliti semua informasi yang bersumber dari Nabi. Dari mulai Nabi bangun tidur sampai tidur lagi. Seperti apa aktivitas yang beliau kerjakan. Ya. Setelah itu, Al-Mukhtasar, isinya itu tidak bertele-tele, singkat. Jadi ini indah nih. Di kitab ini, Al-Quran dulu dikeluarkan. Al-Qurannya apa? Baru keterangan Nabinya. Al-Qurannya apa? Keterangan Nabinya. Kalau beliau butuhkan untuk dijelaskan, jelaskan dengan singkat. Jadi di sini berhimpun keterangan Al-Quran ayat-ayatnya plus penjelasan hadisnya. Nanti kita akan lihat. Misalnya nanti kita akan bicara tentang iman. Ayatnya apa sih di Quran tentang iman? Turunkan ayatnya. Setelah itu bagaimana keterangan Nabinya? Cara menguatkan iman dan dijaga supaya enggak turun. Saya sering kali dapat pertanyaan begini, Ustadz, bagaimana menjaga iman supaya naik dan tidak turun? Karena iman saya ini kadang-kadang naik turun, kayak lift. Ya, yang saya aneh itu begini, sudah naik, kenapa diturunkan? Itu masalahnya. Ya, naik turun, sudah naik kenapa turun? Nanti di sini ada rumusnya. Tapi sebelum masuk ke hadisnya, ayatnya diturunkan dulu. Ini ayat Qurannya, ini hadisnya. Jadi saya senang dengan manhaj beliau ini. Memang harusnya begitu. Misal saya sering katakan begini, ibu-ibu rumah tangga, kenapa tidak diturunkan ayat-ayat Al-Quran menjadi ibu rumah tangga yang Qurani? Setelah itu keluarkan hadisnya. Kan jelas cara hidupnya. Antum pengusaha, kenapa nggak diturunkan ayat-ayat usaha? Dijelas jalan hidup kita. Ini cara berusaha begini, ayatnya turunkan, hadisnya turunkan. Praktekkan dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan,
Semua orang-orang Islam yang dari dulu sampai era kini menerapkan prinsip seperti itu, ayatnya, hadisnya, gunakan dalam hidup. Demi Allah ketika mereka bertransaksi, berniaga, tidak pernah ada yang kembali modal. Semua kembali untung. Semua kembali untung. Dan untungnya dua, dunia akhirat. Kadang-kadang ada yang untung dunia, akhiratnya tidak jelas. Ya, akhiratnya tidak jelas. Jadi ini nanti akan kita keluarkan dan insya Allah di sini ada 97 pembahasan al-jami, as-sahih, al-musnad, al-mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hampir semua perkara-perkara, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dihimpun nanti dari mulai yang sederhana sampai dengan yang kompleks, wa sunanihi wa ayyamihi, dan sunnah-sunnah yang bisa kita ikuti, juga kegiatan-kegiatan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kalau makan, tangan mana yang digunakan? Kalau tiba-tiba yang menggunakan kanan saya kidal seperti apa ya Allah ya Rasulullah. Kemudian apa yang harus dikatakan saat akan makan? Apakah baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, atau Allahumma barik lana, dan seterusnya. Nanti kita akan temukan. Bagaimana kalau akan berpakaian? Doanya seperti apa? Hati-hati. Hal-hal yang sederhana, tapi kalau tidak Anda kerjakan, kehilangan keberkahan dan pahala di dalamnya. Baik, sekarang kita akan mulai bahasan ini pada bagian yang sangat penting. Dan kita akan mulai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada kitabul iman, pembahasan tentang iman, isinya 57 hadis. Saya mohon izin langsung kepada inti bahasan karena waktu kita sangat terbatas di ketemuan siang hari ini. Dan saya berhenti coba di 2/4 nanti supaya kalau ada tanya jawab antum bisa sampaikan dan kita bisa diskusikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sepakat insyaAllah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul iman, pembahasan tentang iman. Saya agak lambatkan sedikit karena kita akan mulai pada bahasan intinya. Kitabul iman ini sebetulnya pembahasan kedua di kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan pertamanya adalah kitab Bad'ul Wahyi. Kitab tentang permulaan diturunkannya wahyu. Kenapa saya tidak bahas ini bagian pertama? Kita tidak membahasnya karena kita sudah meyakini tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas sifat Rasul itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau maaf, barangkali ada yang belum yakin kalau Nabi Muhammad itu Rasul, boleh angkat tangan. Tidak ada, jelas ya? Baik, Nabi menerima wahyu. Karena itu nanti di kitab Bad'ul Wahyi dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah keempat An-Nisa ayat 163. Yang paling kiri sebelah atas. Inna auhayna ilaika kama auhayna ilan nabiyyina mim ba'd ila nuhin wan nabiyyina mim ba'di. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah memberi wahyu kepadamu seperti kami berikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya. Itu langsung keterangan dari Allah yang menegaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang diberikan wahyu seperti rasul pertama Nuh alaihissalam diberikan wahyu dan nabi-nabi setelahnya. Jadi keterangan ini menunjukkan pesan bahwa setiap orang yang punya status sebagai rasul mesti punya wahyu. Itu kalimat Allah. Jelas ya? Setiap orang yang punya status sebagai rasul mesti punya apa? Wahyu. Sejak rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bahasa Al-Qur'annya indah sekali. Di rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Rasul terakhir siapa? Nabi Muhammad. Inna auhayna ilaika, awas, kami wahyukan kepadamu Muhammad SAW, diangkat jadi rasul. Kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Seperti kami wahyukan pada Nuh rasul pertama dan nabi-nabi setelahnya. Jadi ingat, kalau Nabi Adam artinya bukan rasul. Nabi bukan rasul. Karena rasul diberikan wahyu risalah untuk berdakwah kepada umatnya. Nabi Adam siapa? Umatnya. Karena saat turun baru ada beliau dengan istrinya. Jelas ya? Jelas. Jadi beliau nabi. Rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Rasul terakhir
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrab bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Addan bin Adli bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abil bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Langsung nyambung ke Nabi Nuh alaihissalam. Ya, coba ulangi. Ya, jadi Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Dia rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Yang terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada dua pelajaran sebentar sebelum masuk ke kitab iman. Ada dua pelajaran. Pelajaran pertama, Allah ingin menegaskan rasul pertama Nabi Nuh, rasul terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini isyarat yang sangat dalam sekali bahwa sebelum Nabi Nuh tidak ada rasul, Nabi ada Adam alaihissalam, rasul Nabi Nuh. Setelah Nabi Muhammad pun tidak akan ada nabi dan rasul lagi. Karena beliau terakhir. Sederhana, Al-Quran memberi isyarat, kamu yang terakhir saya beri wahyu, kata Allah. Sebelum kamu ada yang pertama Nuh, setelah itu nabi-nabi sampai ke kamu. Allah langsung yang nyampaikan. Kalau ada hidayat yang sampaikan, Anda boleh ragu. Tapi kalau Allah yang sampaikan, la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi, kata Allah, nggak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya selesai. Yang tidak pernah selesai itu ketika ada orang datang ngaku nabi baru, selalu ada pengikutnya. Itu masalahnya. Padahal kalau kita ngacu ke Al-Quran selesai, nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad selesai. Bahkan nabi pun menegaskan dengan kalimatnya la nabiyya ba'di, nggak akan ada nabi setelah saya. La-nya nafi. Ingat, la-nya nafi. Nafi menafikan, selesai. Gak ada nabi setelah saya. Awas, hati-hati. Nafi itu bisa dua dalam lugah. Menafikan informasi, tapi dalam agama bisa menafikan keimanan. Artinya kalau ada yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka imannya dinafikan oleh Nabi SAW. Ditolak keimanannya oleh Nabi. Tidak ada nabi setelah saya. Jadi kalau ada orang mengaku nabi, selesai. Gak usah buang-buang energi, waktu, sampai tulis berita, macam-macam. Gak usah, udah gak ada. Tinggalin aja. Entar juga sepi sendiri. Ini karena banyak diangkut, banyak diangkat, banyak macam-macam, akhirnya banyak bermunculan. Ya, terakhir kan di Garut nabinya. Ya kan? Ya. Saya tuh kalau diskusi dengan MUI di Jawa Barat, itu selalu beritanya. Bayangkan di Jawa Barat itu setiap bulan, hampir setiap bulan ada nabi baru. Terakhir di Garut tuh ya, saya nggak usah sebut nama lah gitu kan. Setelah kemudian dicek ternyata sakit jiwa. Anda bayangkan, nabinya sakit jiwa, bagaimana umatnya gitu. Nah, udahlah itu ya, mudah-mudahan bisa selesai. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang mengaku nabi mesti punya sanad wahyu. Sanad wahyu. Ya, ada langsung pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mau saya sampaikan begini, nanti diterangkanlah di bab pertama ini tentang ciri-ciri wahyu. Supaya nanti kalau ada yang ngaku-ngaku nabi tinggal ditanya, wahyunya ente dari mana? Bagaimana caranya? Maka dijelaskan di bagian pertama kitab Bad'il Wahyi. Begini turunan-turunan wahyu. Cuman kalau kita kan udah yakin Nabi Muhammad Rasul yang terakhir, beliau diberikan wahyu, jadi gak perlu diterangkan pun udah yakin. Cuman ini kenapa diterangkan oleh Imam Al-Bukhari di bab yang pertama untuk menunjukkan dua hal. Jika tetap ada yang mengaku-ngaku, tanya mana wahyu Anda? Dan kalau tidak sesuai dengan yang seperti ini, sudah tepikan mereka. Jelas? Tapi kalau nggak mau repot-repot, ambil kalimat Nabi, la nabiyya ba'di, nggak ada nabi setelah saya. Ambil firman Allah Subhanahu wa taala, hanya Nabi Muhammad yang diberikan nabi yang wahyu yang terakhir, dan Nuh adalah rasul yang pertama. Jelas di sini? Baik. Tapi bagian yang kedua ini yang sangat penting. Kenapa Imam Al-Bukhari mencantumkan salah satunya kitab Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu, sebelum membuka turunan-turunan keterangan nabi yang lainnya, untuk menunjukkan sanad-sanad informasi yang bisa diambil dalam dunia pengetahuan. Dia seakan-akan ingin menyampaikan begini, kalau mau belajar dimanapun, pada siapapun, mesti jelas sanadnya. Kita ingin belajar petunjuk dari Nabi SAW. Apa sanad keilmuan Nabi? Apa sanad informasi dari Nabi? Sanadnya langsung tersambung dari Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya disebut dengan wahyu. Siapa yang mendapatkan informasi dari Allah, siapa yang mau meragukannya? Teman-teman mau belajar, bukankah Anda mencari pakar di bidangnya? Anda belajar matematika, Anda akan cari orang paling hebat di matematika. Apa yang menunjukkan itu? Sertifikatnya, kemampuannya, kadar keilmuannya, gelarnya dan sebagainya. Maka Anda belajar kepadanya. Fisika, siapa dia? Profesor Anu. Kuliah di mana? Sekolahnya di begini. Kampusnya ini. Ijazahnya ini. Saya yakin keterangannya bagus. Belajar ke situ.
Jadi manusia saja dengan referensi keilmuan yang jelas, Anda akui, Anda puas di dalamnya, Anda belajar dengannya. Maka bagaimana dengan seorang yang mendapatkan informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Di Imam Al-Bukhari ingin mengatakan, kalau Anda masih nggak yakin dengan keterangan Nabi, keterlaluan Anda. Karena yang menerangkan itu informasinya bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jelas? Sekaligus memberikan pesan kepada kita, kalau Anda ingin belajar dengan siapapun, maka sebelum belajar cek dulu sanad keilmuannya, perjelas dulu dari siapa Anda belajar, supaya jelas kemudian berbagai informasi yang Anda dapatkan dalam pembelajaran Anda. Jadi jangan sampai belajar fiqih kepada orang yang tidak tahu fiqih, belajar tafsir kepada orang yang tidak mengerti tafsir, maka persoalannya nanti akan bertambah besar, karena selain bisa berpotensi salah dalam menerangkan, juga bisa salah dalam mengamalkannya. Jelas di sini? Baik, ini pelajaran yang sangat penting. Jadi mohon maaf, ini saya dalam waktu dekat ini insya Allah banyak bekerja sama sekarang dengan beberapa institusi di dunia internasional. Terakhir kemarin kami dengan Al-Azhar Syarif, ini sudah diseleksi. Insya Allah ini baru jumlah perkenalan. Ya, dengan Al-Azhar kita diberikan kesempatan mengirimkan 10 nanti calon da'i yang akan dibimbing oleh pakar-pakar ulama di sana selama 2 bulan. Ya, short course. Ya, jadi kursus singkat di sana 2 bulan sampai balik. Tahun depan insya Allah akan ditambah 50 sampai 100 kuotanya. Supaya bisa kita kirimkan, belajar supaya punya sanad keilmuan jelas. Ini nanti untuk Al-Qur'annya dicek. Yang sudah 30 juz sanadnya, boleh ngambil qiraat yang lainnya. Jadi semua tentang Quran diberikan. Tentang dakwah diberikan. Jadi pulangnya jelas. Pengen ahli Quran, ini orangnya. Pengen ahli fiqh, ini orangnya. Pengen ahli tafsir, ini orangnya. Jangan sampai belajar tafsir ke orang yang tidak kenal tafsir. Jadi berbahaya dalam pemahamannya dan pengamalannya. Jelas insyaallah? Baik. Kalau sudah yakin dengan Nabi, yakin dengan referensi hal yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah semua itu yakin, mari kita mulai pada bagian yang pertama, Kitabul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman, pembahasan tentang iman. Bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan dibahas di sini adalah tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 pokok yang paling utama. Bismillah. Bunyan, bentuk pasif dari kata bana. Ini saya turunkan dulu pengetahuan bahasanya, filologinya. Saya akan pelan-pelan sebentar. Mohon izin ya, kalau belajar dengan saya mesti sabar ya, karena tipikal saya itu selalu membahas sesuatu, bahkan setiap hurufnya sampai ke kedalamannya, sampai paham betul. Jadi saya tidak suka menerangkan sesuatu, ya intinya begitulah. Apa puasa itu? Ya intinya pengendalian diri gitu ya. Misalnya, ya bagus memang bisa kita amalkan, tapi saya lebih senang menurunkan secara jelas. Misalnya kenapa di dalam Al-Quran puasa diungkapkan dengan kata asyam, bukan asyab, asyam ya, asyam ya. Kenapa disebutkan 9 kali? Kenapa ada kata saum tidak pakai alif lam, cuman sekali disebutkan? Nah, itu turunkan dulu ya. Di sini kita akan bahas bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Jadi bunya bentuk pasif dari kata bana ya, ba, nun, ini alif. Jelas ya? Kalau dipasifkan ini jadi ya. Nah, yang begini ya, yang begini alif. Ingat ya, awas, ini penting sekali. Ain, lam, baca ini ala. Kalau pakai titik 2, ali. Jelas ya? Dia ada ali, ada ala. Apa bedanya? Yang satu A, yang satu I, gitu aja ya. Ala atas di huruf jar, ali nama orang. Lihat sini. Ini bana, bunia, nanti turunannya lagi ke bawahnya ada bani misalnya. Turunan. Ada bunai, dari ibnun jadi bunai. Awas, walaupun tidak seakar katanya, tapi sama jumlah hurufnya. Dalam ilmu bahasa Arab, setiap huruf-huruf yang dibangun dengan huruf yang sama, itu selalu punya korelasi dan relevansi dari persamaan akar katanya. Ya, ada ketersambungan, ada hubungan satu dengan yang lainnya. Perhatikan sini. Bunia, bana, bunai, bani, itu semuanya pada asalnya bermakna sesuatu yang dasar, yang pokok. Dasar. Pokok, awal.
Awas, hati-hati. Kalau kita ingin membangun bangunan, mesti ada dasarnya kan? Pokoknya kan? Disebut apa namanya? Pondasi kan? Baik, pondasi. Pondasinya disebut kaidah atau qawaid dalam bahasa Arab. Pondasi. Perhatikan sini. Kenapa anak-anak dalam bahasa Arab disebut dengan bunai, bentuk tasgirnya, sayang. Bunai. Turunnya disebut bani. Karena dalam keadaan anak itu, itulah pondasi kehidupannya akan dia bawa sampai dengan selama hidupnya. Jadi kalau dari dasarnya dia kuat mendengar yang baik-baik, maka selama hidupnya dia akan bicara yang baik-baik. Kalau dia diperlihatkan yang baik-baik, maka selama hidupnya dia akan mencoba menatap yang baik-baik. Jadi kalau dasar anak ini dari kecil dia sudah diberikan pondasi yang kuat untuk mengenal yang baik, maka selama dewasanya pun akan baik. Makanya kalau Anda mencari hadis di rumah tangga tentang pendidikan anak, itu pasti Anda temukan dari sejak kecil dalam Islam yang diajarkan pertama kali pasti sholat. Silakan cek. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Dan membuat dia mengerti. Kenapa yang diberikan pertama kali sholat? Karena inti sholat ada di Quran surah 29 ayat ke-45. Innas sholata tanha anil fahsya. Sungguh sholat yang dikerjakan dengan benar, kalau dibimbing benar, dia akan menjadi perisai, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Singkatnya, kalau dari kecil anak itu dididik baik, dewasanya pasti baik. Makanya dari kecil itu tunjukkan yang baik-baik. Di rumah orang tua bicara, cari kosakata yang baik-baik. TV buka tontonan yang baik-baik, yang nggak baik tuh jauhkan. Sekarang tuh saya kasih tahu ya ibu ya khususnya, bu, sudah nggak musim ada tayangan anak yang nggak bagus, sudah nggak musim kan? Karena orang tua sekarang sampai ke kampung-kampung yang dicari oleh mereka adalah pendidikan terbaik untuk anak. Demi Allah saya katakan, saya hampir tiap hari kedatangan orang tua bawa anak-anak yang ternyata Allahu Akbar, saya banyak memuji Allah, rata-rata membawa anaknya sudah dalam keadaan hafal Quran 30 juz. Dari kampung-kampung. Sudah dengan nomornya, halamannya, macam-macamnya, bahkan ada yang pengen pindah dengan segala rupanya. Saya suka bertanya, ini kalau orang sudah berlomba dari daerah begini, di mana orang-orang yang merasa jadi orang kota? Dan di mana dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ayo cari yang baik-baik, kumpulkan, karena itu dasarnya. Kalau dasarnya sudah bagus, ngelihat yang bagus, dengar yang bagus, dewasanya, apapun profesinya, dokterkah dia, maaf, pengajarkah dia, pengusahakah dia, pejabatkah dia pasti akan terbiasa mengerjakan yang baik dalam kehidupannya. Bangunan yang baik hanya akan tumbuh, berkembang dan kuat dengan fondasi yang kuat dan baik. Itu maksudnya kenapa anak-anak sering dipanggil dalam Al-Quran dengan panggilan bunai. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya, aqimis shalah, ya bunayya, inni ara fil manam. Bukan sekedar memanggil panggilan sayang dengan bentuk tasghir, tapi memberikan pendidikan pada orang tua selama mereka kecil, berikan pendidikan yang terbaik. Jelas ya? Coba pulang ke rumah tanyakan. Nah, pernah dengar sahabat Abu Bakar? Pernah dengar sahabat Ali? Pernah dengar Ibnu Abbas? Siapa itu Ibnu Abbas mah? Yang suka pakai tayo. Robokar poli, robokar heli. Oh ya apa semuanya. Doraemon, Pokemon yang dulu Satya Baja Hitam, ya kan? Pedang matahari, wah tendangan matahari, pokoknya ada semua lah, tendangan maut. Dah kembali sini. Fokus. Dalam Islam, ini dalam rumah tangga. Dalam Islam pembahasan pertama tadi tentang pembahasan iman, Kitabul Iman akan membahas tentang pokoknya hadis Nabi, bunyal Islam. Kalimat bana dipasifkan jadi bunya, disandingkan dengan kata Islam. Al-Islam. Hati-hati. Di rumah tangga ada dasar, dasarnya bagus, anak tumbuh jadi bagus. Dalam Islam pun, dalam keagamaan yang kita anut, kita peluk, ada pokok, ada dasar. Yang kalau dasarnya bagus, maka baguslah keislaman seseorang dan kuatlah bangunan keislaman yang dia telah tenun. Artinya, kalau ditanya, apa agamamu? Islam. Kalau pokoknya ini bagus, dasarnya bagus, pondasinya ini kuat, maka bangunan keislamannya akan kokoh dipertahankan sampai dia wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Ini masalah kelihatan sangat sederhana, bahasanya singkat, tapi dalam maknanya dalam kehidupan. Karena tidak jarang ada yang mengatakan saya Muslim, agama saya Islam, tapi di pertengahan jalan karena pondasinya tidak kokoh, terkena gempa sedikit, hancurlah kemudian nilai-nilai keislamannya. Bahkan bukan cuma gempa, ada yang kena angin sepoi-sepoi, angin Indomie, ya pindah agama. Angin sarung, pindah agama. Ya, untuk apa? Gak penting bagi Allah, gak penting.
semuka bumi dan langit misalnya, semuka bumi lah menanggalkan keislamannya, tidak akan berubah status Allah sebagai Tuhan. Dan dia akan gelisah selama hidupnya, nanti saya akan terangkan. Tapi yang perlu dicari penyebabnya adalah kenapa ada sebagian orang bahkan sekarang yang kehilangan nilai keislamannya. Boleh jadi Penyebabnya adalah karena pokoknya, pondasinya tidak kokoh dalam kehidupannya. Ini yang coba kita akan kemudian hadirkan dalam kehidupan. Jadi kalau sekarang tuh kayaknya kelihatan biasa gitu. Di layar kaca, di televisi, media sosial, si fulan berpindah agama, si fulan meninggalkan Islam, si fulanah begini. ya, gak usah kaget. Dari dulu Nabi udah ngasih tahu. Kalau ada orang yang lemah pondasinya, maka boleh jadi dia akan kemudian hancur bangunan keislamannya. Maka saat ini kita mesti belajar bagaimana kemudian yang hancur-hancur itu tidak menarik bangunan-bangunan yang lainnya. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang di sini ada bangunan, di sini ada bangunan. Dua-duanya bangunan bagus. Ketika yang ini gempa, yang ini tertarik goyang ke sini. Yang satu pindah agama, narik teman yang lainnya, narik teman yang lainnya, narik teman yang lainnya. Disinilah kemudian kita mesti hadirkan keyakinan kita dengan kuat dan pelajari apa yang kokoh dalam bangunan kita supaya nanti kalau ada gempa, ada angin, ada puting beliung dan sebagainya yang bisa merontokkan akidah kita, setidaknya kita bisa bertahan. Jelas sampai sini? Baik. Bunyal Islamu, Islam itu Bangun dasarnya, pokoknya, pondasinya ala khamsin, pada 5 hal yang paling utama. Ada berapa? Mohon izin ya. Kalau pondasi kan satu pun tidak boleh goyah. Ini ada 5 pondasinya. Kalau 5 ini salah satunya bermasalah dan tidak kita usahakan dengan baik, maka boleh jadi berpengaruh pada bagian-bagian yang lain. Bab pertama ini, 5 pondasi ini akan dijelaskan langsung oleh Nabi, dihimpun oleh Imam Al-Bukhari pada 57 hadis utama. 57 hadis ini akan berbicara tentang 5 pokok utama yang menjadi pondasi keimanan dan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin menguatkan yang 5 pokok pondasi ini, maka belajarlah 57 hadis ini. 57 hadis ini akan terkait erat dengan 5 pokok yang akan kita bahas pada pondasi keislaman. Jelas sampai di sini? Kalau sudah di sini jelas highlightnya, saya akan bahas secara detail sekarang dengan terperinci. Yuk kita pelan-pelan, di sini akan dimulai kajian detail kita. Yang tadi baru highlight saja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman. Saya tulis. Sabar ya, saya terangkan per setiap kalimat-kalimatnya. Ini nanti tidak akan ditemukan di buku terjemahan. Kitabul Iman. Bagian pertama kita akan membahas tentang pembahasan Kitabul Iman, berisi 57 hadis, membahas tentang 5 pokok dalam agama sebagai pondasi keislaman setiap muslim. Paham sampai di sini? Baik, yuk kita mulai pelan-pelan. Kitab dalam bahasa Arab bisa berarti sesuatu yang tersusun dengan rapi. Kenapa buku disebut dengan kitab? Karena sesuatu dinamakan buku bila tersusun dengan rapi. Dari halaman pertama sampai dengan halaman akhirnya. Kenapa Al-Quran juga disebut dengan Al-Kitab? Karena Al-Quran disusun secara sempurna, rapi, dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Bahkan tidak ada satu huruf pun yang kemudian hilang dari sejak zaman Nabi sampai sekarang. Tidak ada satu bacaan pun yang tertukar. Dari dulu alam, alam. Alam nashrah, alam nashrah. Dari dulu alif lam mim, alif lam mim. Tidak pernah zaman Nabi, padahal tulisannya sama. Kan zaman Nabi belum ada harakat. Harakat baru muncul nanti di zamannya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, 150 Hijrah. Zaman Nabi itu tulisan sama semua hurufnya. Alif, lam, kemudian mim. Dari mana taunya dibaca yang satu alam, yang satu alif lam mim. Dan tidak pernah berubah sampai sekarang. Tidak ada orang baca alam, dzalikal kitabul la raiba fi, enggak ada. Alif lam mim. Alam nashrah laka sadrak, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Enggak ada orang baca alif lam mim nashrah laka sadrak, enggak ada. Di luar Quran enggak ada. Semua sama bacaannya. Dari mana taunya? Dari bacaan yang sampai kepada kita yang tidak pernah berubah. Karena jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah 15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Kami yang telah turunkan Al-Quran supaya kamu ingat, sadar bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah. Karena itu Allah jaga, tidak akan pernah ada yang berubah dari sejak awal diturunkan sampai kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih peringatan, perbandingan untuk mengenalkan kepada Allah. Artinya kalau bukan dari Allah pasti berubah. Silahkan cek, bandingkan dengan kitab-kitab lain yang dianggap sebagai kitab suci. Hadirkan itu, bandingkan dengan Al-Quran. Kapan dia diturunkan, kapan dia dibuat sampai dengan sekarang, ada yang berubah enggak? Minimal perubahan huruf. Dalam bahasa kita saja, semua karya manusia pasti berubah. Coba lihat, ulama tulisannya bagaimana ulama? Oe, oe, o dan e, ini ulama. Ya, ini ulama. Sekarang oe-nya hilang, jadi u. Dulu namanya Udin, oe, d, i, n. Sekarang Udin, tuh. Anda bayangkan? Di semua yang dikaryakan manusia pasti berubah. Saya tanya pada Anda, tulisan Al-Quran dari sejak zaman Abu Jahal sampai Abu Janda sekarang. Lihat. Gak ada yang berubah. Alif ya alif, lam ya lam, mim ya mim. Sama aja. Walaupun orangnya berganti, walaupun tokohnya berbeda, keadaannya tidak sama, Al-Quran tidak ada yang berubah dari dulu sampai dengan sekarang. Pertanyaan saya, ini mustahil teman-teman. Kalau bukan firman Allah, ini siapa yang buat? Nggak ada. Jelas ya? Nah, jadi karena Allah menyebut ini sebagai sempurna, tidak ada perubahan, maka Al-Quran seringkali disebut dengan kalimat kitab dalam Al-Quran. 255 kali disebutkan. Bahkan kalimat pertamanya disebutkan di Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la. Isi Al-Quran ini jangan diragukan, sempurna dari awal sampai akhirnya. Jadi kalau Al-Quran kemudian disebutkan dengan kalimat Al-Kitab, ini ingin menunjukkan kesempurnaannya dari awal sampai akhir, yang tidak ada celahnya, yang terjaga sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan kalimat Al-Qur'annya, itu berarti bacaannya yang sempurna. Jadi kalau Alkitab susunannya, kalau Al-Quran apa? Bacaannya. Dari kata Al-Qur'u, sesuatu yang terdengar. Kalau diperdengarkan disebut qiraah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah. Jelas ya? Kalau diulang-ulang, tak pernah bosan kita mendengarnya, disebut dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar 17 kali dalam sehari dan gak ada orang bosan. Gak ada orang bosan. Bahkan bukan cuma satu ayat, 7 ayat sampai waladhdallin. 7 ayat, 7 ayat disebutkan 17 kali dalam setiap hari. Dan gak pernah saya dengar mengadu ada orang pusing karena dengar Al-Fatihah. Pusing saya, Pak, kenapa 17 kali harus saya bacakan bismillah, waladhdallin. Gak ada orang pusing. Ya. Antum bawa bacaan buku biasa, jangan Al-Quran, bacakan 17 kali dalam sehari. Ya. Datang kepada Anda, anak Anda suruh baca 17 kali dalam sehari, 17 kali dalam sehari. 3 hari datang, dia akan datang mengadu. Kenapa nak? Pusing mah. Kunaon jang? Liur. Ya, pasti akan terjadi. Itulah sempurnanya. Ya. Dan tidak pernah ada yang bosan. Walaupun karena ini firman Allah, setiap firman Allah pasti ada lawannya, namanya setan. Setan, pasti itu. Makanya ketika Anda baca Al-Quran, bosan sih tidak, cuman cepat ngantuk. Gak percaya silahkan. Anda baca Al-Quran di media sosial, 1 jam bertahan. Baca Al-Quran 1 menit. Pasti itu. Ya, karena itu kalau disebutkan Al-Quran, pasti bacaannya. Kalau Alkitab apa namanya? Susunannya. Jelas di sini? Nah, jadi kalau semua yang disebut Alkitab kembali kepada Allah, itu artinya semua yang tersusun sempurna tanpa celah dan cacat. Kalau dia kembali kepada manusia, itu artinya sesuatu yang diusahakan tersusun dengan rapi dari awal sampai akhir. Saya buat secara rapi. Imam Al-Bukhari menuliskan kalimat pertama dengan Kitabul Iman. Kata beliau, saya akan menerangkan kepada Anda tentang hadis-hadis terkait dengan iman secara rapi susunannya. Yang bersumber dari Nabi SAW. Jadi dikumpulkan oleh beliau hadis-hadis tentang iman. Dengan rapi, hadis pertama sampai hadis yang terakhir. Disusun secara rapi, ayatnya dulu, baru hadisnya. Awal sampai akhirnya. Karena pembahasan ini ditampilkan dengan rapi, maka diistilahkan dengan nama kitab. Jelas? Nah, di Anda pun silahkan kalau mau nyusun misalnya di rumah tentang sesuatu, beri nama dengan kitab. Ya, jelas Bu ya? Baik. Kitab misalnya Al-Urz Al-Maqni.
Masya Allah. Belum ada yang reaksi. Ibu mau bikin misalnya tuntunan kitab Al-Urzul Maqli. Kitab tentang nasi goreng. Susun dari awal. Begini bumbunya, begini apanya, begini apa. Nah, ibu ingin share dengan teman yang di Arab. Saya silakan. Kitab Urzul Maqli. Tersusun dengan rapi, lengkap dari awal sampai akhir. Jelas sampai sini? Oke. Kitabul Iman, saya akan terangkan kepada Anda sesuatu yang saya coba siapkan dengan rapi dari awal sampai dengan akhir, yaitu hal terkait dengan iman. Apa itu iman?